Baik jemaah sekalian, sebagaimana yang telah tertulis di dalam multimedia kita, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab atau surat Ibrani pasal yang ke-9, ayat yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa dan korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Puji Tuhan, jemaah sekalian, berbahagialah kita yang bersama-sama pada pagi hari ini mendengar firman Tuhan dan yang juga memeliharanya dengan setia di tengah-tengah kehidupannya. Haleluya. 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 Iya jemaah sekalian, 7 November 2021 kita bersyukur bersama-sama boleh memasuki minggu pertama di bulan yang ke-11 di sepanjang tahun yang kita jalani bersama-sama. Terpujilah Tuhan yang sudah memimpin, memelihara, menyertai dan memberkati kehidupan kita bersama-sama, dan saya berdoa Tuhan tetap senantiasa terus memberkati dan menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaah sekalian di dalam perjalanan bulan-bulan ke depan di sepanjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Nah, jemaah sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bulan November adalah bulan yang istimewa bagi kita. Mengapa saya katakan demikian? Karena di bulan inilah, tepatnya nanti tanggal 21 November, gereja kita yang tercinta, Gereja Kristus Cibinong, akan berulang tahun. Ingat jemaah sekalian, ulang tahun yang keberapa? Yang ke-53. Puji Tuhan. Ya, kita akan bersama-sama memperingati dan merayakannya, dan luar biasa jemaah sekalian karena tanggal 21 November yang akan datang tepat jatuh di hari Minggu. Dan kita bersama-sama akan melaksanakan ibadah syukur oleh karenanya. Nah, yang kedua jemaah sekalian, mengapa istimewa? Karena tepat seminggu setelahnya, tanggal 28 November, kita bersama-sama akan mulai memasuki rangkaian minggu Advent, di mana kita bersama-sama mempersiapkan hati untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus melalui peristiwa Natal, dan juga kedatangannya kembali kelak pada akhir zaman untuk menyatakan kemuliaan bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Sebab itu jemaah sekalian, di dalam kalender kegiatan bulanan gereja kita, maka bulan November kita tetapkan sebagai bulan syukur.
Di mana kita diasah terus-menerus di tengah-tengah kehidupan kita untuk mengingat dan menghayati akan karya yang Allah sudah sedang kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita, baik secara pribadi dalam kehidupan keluarga juga di dalam persekutuan jemaat Tuhan. Supaya ketika kita mengingat dan menghayati senantiasa karya Tuhan yang sudah dan sedang Tuhan kerjakan senantiasa di tengah-tengah kehidupan kita, di sanalah kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu mengucap syukur. Mengucap syukur senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena ingat jemaah sekalian, mengucap syukur adalah hal yang dikehendaki oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, tema kita jemaah sekalian pada hari ini adalah ditebus dan pasti diselamatkan. Apa jemaah sekalian? Ditebus dan pasti diselamatkan. Ya, saya mengajak kita untuk mengucapkan tema kita bersama-sama dengan bersuara pada pagi hari ini. 2, 3. Ditebus dan pasti diselamatkan. Ditebus dan pasti diselamatkan. Amin ya jemaah sekalian, karena kita mengaminkan dan itulah yang kita imani. Di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, dan oleh karena itu kita pasti akan diselamatkan. Dan itu juga yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Tadi firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengirim anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Nah, di dalam kitab Injil jemaah sekalian, kita bersyukur satu berita yang bergema terus-menerus disampaikan kepada kita bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, diutus oleh Allah untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Supaya kita yang percaya di dalam iman kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Dan itu Tuhan Yesus lakukan melalui pengorbanannya. Dia menderita sengsara dan mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Dan itu sebabnya jemaah sekalian berulang-ulang kali. Dan saya tidak akan pernah bosan. Karena ini adalah merupakan hal yang penting yang senantiasa harus kita ingat dan kita sadari serta kita hayati. Bahwa sebagai orang-orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita beroleh penebusan dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menerima anugerah keselamatan. Yang ketiga, kita memiliki jaminan hidup yang kekal. Yang keempat, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan yang kelima, satu tempat Tuhan sediakan bagi kita di rumah Bapa di dalam kerajaan surga. Inilah karya Kristus bagi kita yang memberikan kepada kita kepastian keselamatan yang kita terima melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Sebagai harta rohani yang tidak tergantikan oleh apapun yang ada di dalam dunia ini, yang tidak akan mungkin bisa diberikan oleh siapapun di dalam dunia ini selain hanya oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selain hanya oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena itu jemaah sekalian, kalau dikatakan bahwa kita sudah ditebus, kita sudah memiliki kepastian keselamatan, itu berarti apa? Jangan lagi kita ragu. Jangan lagi ada keraguan di dalam diri setiap kita bahwa kita sudah ditebus dan pasti akan diselamatkan. Jangan lagi kita berkata mudah
mudah-mudahan. Jangan lagi kita mengucap semoga kita diselamatkan. Kita sudah ditebus. Kita sudah diselamatkan. Dan kita pasti akan diselamatkan. Jadi tidak boleh lagi ada semoga. Tidak boleh lagi ada mudah-mudahan. Karena itu berarti apa? Berarti kita tidak meyakini dengan sungguh bahwa Kristus sudah mati, menebus segala dosa kita, dan Dia sudah menyelamatkan kita di dalam iman percaya kita kepadanya. Jadi kalau kita sudah ditebus, jemaah sekalian, kita sudah menerima anugerah keselamatan, kita sudah memiliki jaminan hidup yang kekal, kita sudah menjadi anak-anak Allah. Ada satu tempat yang Tuhan sediakan bagi setiap kita di surga, di rumah Bapa. Apalagi yang tidak pasti? Apalagi yang kurang pasti? Kita pasti diselamatkan di dalam Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan inilah jemaah sekalian yang hendak ditegaskan di dalam pembacaan kita, kitab Ibrani pasal yang ke-9, di dalam ayat-ayat yang kita baca. Sekali lagi untuk yang kesekian kalinya, penulis surat Ibrani menegaskan keunggulan dan kesempurnaan karya Kristus bagi kita. Jadi kalau saya katakan sekali lagi dan untuk yang kesekian kalinya, kalau kita membaca keseluruhan surat Ibrani, Bapak Ibu jemaah sekalian, itulah yang memang berulang-ulang kali ditegaskan oleh penulis kitab Ibrani. Keunggulan dan kesempurnaan karya Kristus bagi kita, manusia yang berdosa, yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun selain hanya oleh Dia, Tuhan Yesus Kristus. Ini dilakukan oleh penulis kitab Ibrani bukan saja untuk mengingatkan kita betapa pentingnya akan karya Kristus di tengah-tengah kehidupan kita, tetapi sekaligus juga supaya kita betul-betul menyadari, kita betul-betul mengingat, kita betul-betul memahami, dan kita betul-betul menghayatinya di sepanjang kehidupan yang kita jalani dan Tuhan percayakan kepada kita. Nah, kalau Bapak Ibu saudara-saudari jemaah sekalian ingat akan khotbah saya pada tanggal 3 Oktober yang lalu, sudah dijelaskan kepada kita bahwa surat Ibrani ini ditujukan bagi jemaat Tuhan pada waktu itu yang sudah berancang-ancang untuk meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus dan kembali ke agama Yahudi yang sebelumnya mereka anut. Dan penulis kitab Ibrani mengatakan tidak boleh terjadi hal ini di dalam kehidupan jemaat Tuhan yang sudah ditebus dan diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, jemaah sekalian, di dalam bagian yang kita baca secara khusus, penulis kitab Ibrani mau menunjukkan kepada kita kesempurnaan karya pengorbanan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekali lagi, dalam perbandingan dengan agama Yahudi, agama yang dahulu sudah dianut oleh jemaat Tuhan dan yang sekarang akan lagi mereka anut, ketika mereka undur dan meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus, penulis kitab Ibrani menegaskan sekali lagi kepada jemaat Tuhan dan juga bagi kita sekarang ini, bahwa yang pertama, jemaat, Kristuslah imam besar bagi kita. Kristuslah imam besar kita. Di dalam agama Yahudi, seseorang tidak bisa datang kepada Allah tanpa melalui perantara. Harus melalui imam. Termasuk pengampunan dosa atas kesalahan yang sudah mereka lakukan. Mereka tidak bisa sendiri langsung datang menghadap hadirat Allah, mempersembahkan korban dan memohon pengampunan atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Tidak bisa mereka lakukan itu, harus melalui seorang imam. Dan melalui imamlah dipersembahkan korban bagi Allah
lembu atau domba jantan dicurahkan darahnya oleh imam bagi pengampunan dosa atas kesalahan yang sudah dilakukan oleh umat. Dan baru oleh karena itulah pengampunan dosa diterima oleh umat. Nah, jemaah sekalian, kata penulis kitab Ibrani berbeda dengan imam yang mempersembahkan korban untuk pengampunan dosa. Tuhan Yesus Kristus justru mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban untuk pengampunan dosa. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia mendapat kelepasan. Tuhan Yesus di dalam pengorbanannya, dia datang mempersembahkan korban, yaitu dirinya sendiri, sebagaimana yang dia lakukan di atas kayu salib. Dan oleh karena itulah jemaah sekalian, kita dapat langsung sekarang datang menghampiri tahta hadirat Allah tanpa lagi perlu ada pengantara atau perantaraan manusia. Sebab Tuhan Yesus sudah menjadi pengantara kita melalui pengorbanannya, yaitu dirinya sendiri. Dia sudah menjadi imam besar bagi kita. Di dalam kitab Injil disaksikan ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib mengorbankan dirinya, maka tirai yang membatasi ruang Maha Kudus yang ada di dalam bait Allah, tempat imam mempersembahkan korban bakaran kepada Allah, dikatakan terbelah dua dari atas sampai ke bawah, menjadi tanda, menjadi simbol bahwa sekarang tidak ada lagi penghalang pembatas bagi umat untuk datang menghampiri Allah. Nah, puji Tuhan jemaah sekalian, bahwa itulah anugerah yang sekarang ini sedang kita nikmati dan kita lakukan setiap waktu dan setiap saat. Di dalam Kristus Yesus, oleh karena pengorbanannya dan dia sebagai imam besar bagi kita, tidak perlu lagi perantaraan. Kita bisa langsung datang kepada Tuhan, kita bisa langsung berdoa kepada Tuhan, kita bisa langsung mengaku dosa kita kepada Tuhan di mana saja kita datang ke hadirat Allah. Ketika kita beribadah, ketika kita ada di rumah, ketika kita ada di tempat manapun dengan begitu leluasa, tidak ada lagi penghalang, tidak ada lagi pembatas. Kita tidak perlu lagi perantaraan manusia, termasuk pendeta sekalipun, untuk kita bisa datang langsung menghadap ke hadirat Allah. Nah, itu sebabnya jemaah sekalian, kita tidak perlu menggunakan peralatan apapun untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Ya, kita tidak perlu harus mempersiapkan sesaji, kita tidak perlu lagi pakai ini dan itu dengan segala syarat yang kita gunakan untuk kita bisa datang ke hadapan Tuhan. Demikian juga kita tidak mengaku dosa kepada Tuhan. Kita datang ke pendeta, lalu kemudian kita meminta pendeta untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dan itu sebabnya jemaah sekalian, saya ingin selalu mengkoreksi ketika kita diberikan kesempatan untuk mengaku dosa dan kesalahan kita di dalam ibadah kita sebagaimana yang tadi kita lakukan. Jangan sampai ada di antara kita yang lalu kemudian ketika diberikan kesempatan, udahlah nanti juga ada pendeta yang akan mewakili. Ya, ini adalah hal yang salah. Kita datang kepada Tuhan, kita akui secara pribadi dosa dan kesalahan kita. Tidak perlu melalui pendeta, tetapi kita sendiri dengan keleluasaan di dalam berkat anugerah yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Mari kita lakukan itu supaya pengampunan Tuhan, kasih Tuhan senantiasa kita nikmati, senantiasa menyertai kehidupan kita. Ya, beberapa waktu yang lalu saya sempat berkata kalau jemaat Bapak Ibu mempercayakan doa pengakuan dosanya kepada saya atau kepada kami,
rohaniwan dan pendeta, nanti berita anugerah Tuhannya buat siapa? Buat pendeta, buat kami rohaniwan. Kan guyonannya seperti itu. Tidak, Bapak Ibu, pengampunan kasih Tuhan, ya Tuhan berlakukan bagi setiap kita, dan itulah yang Tuhan ingin nyatakan. Jadi mari kita gunakan kesempatan, karena inilah karya Kristus yang sudah Kristus lakukan kepada kita. Sekali lagi kita datang kepada Tuhan bukan melalui apapun, bukan melalui siapapun, tetapi melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa, kita memohon pengampunan dosa, kita akui segala dosa-dosa kita, kita bersyukur, kita lakukan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia adalah pengantara kita yang sejati, Dialah imam besar kita. Seringkali ada yang bertanya, kenapa sih kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Karena melalui Dia kita beroleh berkat dan anugerah, datang langsung menghampiri tahta hadirat Allah Bapa di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, yang kedua, jemaah sekalian, yang ditegaskan oleh penulis kitab Ibrani adalah bahwa korban Kristus bagi kita adalah korban yang sempurna. Satu kali untuk selama-lamanya. Ya, di dalam ayat yang ke-14 pasal yang ke-10 dikatakan, sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Hanya oleh satu korban saja Tuhan kita Yesus Kristus sudah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Dan ini berbeda dengan korban binatang yang harus kita persembahkan berulang-ulang kali. Hanya untuk satu dosa dan kesalahan kita harus mempersembahkan seekor binatang. Berapa kali kita harus berulang-ulang mempersembahkan korban bakaran bagi keampunan dosa dan kesalahan kita. Tetapi korban Kristus satu kali dicurahkan untuk keampunan semua dosa umat manusia yang dilakukan. Dan itu sebabnya jemaah sekalian, kita tidak lagi mempersembahkan korban bakaran. Kita mempersembahkan korban binatang untuk keampunan dosa kita, dan kita tidak perlu melakukannya setiap kali berulang-ulang kali. Korban Kristus di atas kayu salib sudah mengcover bukan saja semua dosa-dosa kita, tetapi dosa seluruh umat manusia. Seringkali saya katakan umat manusia yang mana? Semua umat manusia, baik yang sudah hidup dahulu maupun yang sekarang sedang hidup, maupun juga yang baru akan datang menjalani kehidupannya. Di dalam korban Kristus di atas kayu salib semuanya sudah di-cover. Tidak perlu lagi ada persembahan korban selain persembahan korban yang sudah Tuhan kita Yesus Kristus lakukan. Dan sekali lagi puji Tuhan jemaah sekalian, kita tidak perlu repot-repot mempersiapkan dan mempersembahkan korban kepada Tuhan untuk pengampunan atas dosa-dosa kita. Kita tidak perlu harus mengeluarkan biaya terus-menerus ketika kita harus melakukan hal itu untuk membeli korban yang akan kita persembahkan kepada Allah Bapa di surga untuk pengampunan setiap dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, jemaah sekalian, sebagai imam besar dikatakan sesudah mempersembahkan korban, Tuhan Yesus Kristus Dia hidup untuk selama-lamanya dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di dalam pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 dikatakan, tetapi Ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, Dia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Puji Tuhan jemaah sekalian. Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menjadi pembela kita di hadapan Allah Bapa. Dan satu ketika nanti Dia akan menyatakan diri sekali lagi untuk apa?
menyatakan keselamatannya bagi kita, orang-orang yang percaya, yang hidup di dalam iman dan pengharapan sepanjang umur kehidupannya. Nah, jemaah sekalian, penulis kitab Ibrani mau menegaskan inilah karya penebusan dan kepastian keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus bagi setiap kita yang percaya di dalam iman kepadanya. Kita bersyukur bahwa kita adalah anak-anaknya, bahwa kita adalah jemaatnya. Dan karena itu mari jemaah sekalian, bulan November adalah bulan syukur. Kita hayati akan hal ini di dalam kehidupan kita, dan mari bersama-sama kita naikkan syukur kepada Tuhan. Tetapi tentu tidak hanya itu, mari kita pegangi akan keyakinan, iman, dan pengharapan ini di dalam kehidupan yang kita jalani. Ibrani 10 ayat yang ke-23, marilah kita teguh berpegang kepada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia, Tuhan yang menjanjikannya setia. Dan mari jemaat sekalian kita jaga dan kita pelihara hal yang paling berharga yang sudah Tuhan Yesus nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan biarkan apapun, jangan biarkan siapapun untuk merampas, menghilangkan, melepaskan hal yang paling berharga ini di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Biarlah kita menjadi orang-orang yang setia, memelihara iman sampai akhir hayat kehidupan kita. Biarlah kita menjadi orang-orang yang mencapai garis akhir kehidupan kita di dalam iman, dan kita memenangkan pertandingan hidup kita dengan iman yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Untuk apa? Untuk menerima mahkota yang Tuhan Yesus janjikan dan yang Tuhan Yesus sediakan bagi kita, anak-anaknya, umatnya, dan jemaat yang dikasihinya. Firman Tuhan melalui penulis kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-35 menjadi nasihat yang kiranya boleh terus-menerus ada di dalam kehidupan kita. Sebab itu Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantimu. Jangan kita melepaskan kepercayaan kita di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, karena besar upah yang menanti kita. Dan biarlah itu akan kita nikmati kelak ketika Tuhan memanggil kita, ketika Tuhan menyatakan dirinya sekali lagi. Kita yang sudah ditebus dan pasti diselamatkan, menerima mahkota kebenaran dan kehidupan yang Tuhan janjikan dan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, melindungi, dan memelihara iman dan pengharapan kita sepanjang umur kehidupan kita. Haleluya.